Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk pada materi pelajaran tayamum dalam mata pelajaran fikih. Oke, setelah kalian menjalani liburan, menikmati liburan, kita kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh. Silahkan simak baik-baik, siapkan buku catatan, dan siapkan kitab. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi ikilah fasal syurutut tayamumi utawi piro-piro syarat tayamum asyaratun iku 10. Ayakuna suici iku arep ono biturobin iku kelawan lebu. Wa ayakuna lan arep ono aturabu opo lebu tohiron iku suci. Wa alayakuna lan arep ora ono opo lebu iku musta'malan musta'mal. Wa alayukhalitahu lan arep ora nyampuri hu ing lebu daqiqun opo gelpung wanahuhu lan sepadane gelpung. Wa ayak swida lan arep nejo sapa wong hu ing lebu. Wa ayam saha lan arep ngusap wajhahu ing raine wong. Wa yadaihi lan tangan lorone bidor bataini kelawan rong pukulan. Wa ayuzila lan arep ngilangaken an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa ayijtaita lan arep niti-niti sapa wong fil qiblati ing dalem kiblat. Wa ayakuna lan arep ono at-tayamuma opo tayamum ba'da duhulil waktu iku sakwise manjinge waktu. Wa ayatayamama lan arep tayamum sapa wong likuli fardin kaduwe saben-saben fardu suci. Masuk pada penjelasan. Silahkan didengarkan. Maksud ibu masuk pada arti ya. Silahkan, sudah ibu tulis seperti ini. Jadi kalian tinggal hanya bisa menyalin. Nah, seperti ini ya. Syarat-syarat tayamum ada 10. 1. Dengan menggunakan debu. Syurutut tayamumi asyaratun. Syarat tayamum ada 10. Ayakuna biturobin. Yang pertama dengan menggunakan debu. Wa ayakuna turobu tohiron. Kedua, debu harus suci. Wa ayakuna musta'malan. Yang ketiga, debu belum digunakan. Wa ayyukhalitahu dakikun. Yang keempat, debu tidak bercampur dengan tepung wanahuhu dan sebagainya atau sesamanya tepung. Kelima, wa ayak swidahu. Menyengaja melakukan tayamum. Keenam, wa ayam saha wajhahu wa yadaihi bidarbataini. Mengusap wajah 2 kali dan tangan sebanyak 2 kali. Yang ketujuh, wa ayyuzila an-najasata awalan. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, wa ayyajtahida fil kiblati. Mengetahui arah kiblat.
Yang kesembilan, wa ayyakuna at-tayammuma ba'da dukhulil waqti. Bertayamum sesudah masuk waktu sholat. Yang kesepuluh, at-tayammuma wa tayammuma likulli fardin. Bertayamum untuk satu sholat fardu atau bertayamum dalam setiap masuk sholat fardu. Masuk pada penjelasan. Dengarkan baik-baik. Tayamum adalah cara bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti dari menggunakan air. Jadi ketika kemarin sudah Ibu jelaskan sebab-sebab melakukan tayamum pada semester kemarin, semester yang sekarang adalah syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum di sini itu ketika bertayamum maka harus menggunakan debu, tidak boleh tepung, tidak boleh bubuk-bubuk yang lain, misal bubuk kopi atau bubuk coklat, itu tidak boleh, harus dengan menggunakan debu. Syarat tayamum adalah menggunakan debu. Yang pertama menggunakan debu. Yang kedua, debu harus suci. Artinya debu yang digunakan untuk melakukan tayamum itu harus suci, tidak boleh debu yang sudah terinjak-injak oleh manusia atau terinjak-injak oleh hewan, bahkan atau sudah menjadi tempat misalnya sudah dikencingi hewan, itu bahkan lebih tidak boleh lagi. Jadi debunya yang itu harus debu dijamin suci, seperti debu yang ada di tembok, itu kan debu suci. Debu di genting, di tembok, atau debu yang tidak terjamah manusia, misalnya debu di daerah padang pasir, yang disitu kan pasir pasti ada sedikit debu-debunya itu. Debu tidak harus banyak. Yang ketiga, debu belum digunakan. Artinya debu yang tadi digunakan untuk melakukan sholat, untuk melakukan tayamum, itu belum digunakan untuk bertayamum. Misalnya kamu melakukan tayamum di tembok. Tembok yang kamu gunakan untuk tayamum itu tidak boleh digunakan lagi untuk tayamum di hari itu juga, karena pasti tadi temboknya itu sudah mustakmal, atau debu yang ada di tembok tadi pasti sudah digunakan untuk bertayamum tadi. Jadi tidak mungkin dalam waktu seketika itu juga langsung berdebu lagi. Jadi, gunakan tembok yang berdebu yang lain. Itu maksudnya dari debunya belum digunakan. Yang keempat, debu tidak bercampur dengan tepung dan sebagainya. Debu tidak bercampur dengan tepung dan sebagainya, maksudnya adalah debunya di sini adalah debu murni, bukan debu misalnya di tembok dapur, tembok pembuatan roti itu akan banyak tepung yang berhamburan, karena di tempat pembuatan roti tepung akan berhamburan, antara tepung dan debu akan bercampur. Jadi debu dan tepung itu tidak boleh bercampur, tidak boleh digunakan bertayamum ketika sudah tercampur. Jadi debunya harus debu murni debu, atau debu yang bercampur dengan semen. Misalnya di sebelah tempat yang sedang dibangun itu temboknya pasti terkena semen. Jadi di situ tidak boleh digunakan untuk bertayamum, karena butiran-butiran semennya itu akan pasti bercampur dengan debu. Jadi harus murni debu. Yang kelima, menyengaja melakukan tayamum. Menyengaja melakukan tayamum di sini maksudnya adalah tayamum dilakukan dengan sengaja, bukan ketidaksengajaan. Ada kesengajaan sedang melakukan tayamum, disebabkan dari hal yang kemarin, seperti karena tidak ada air atau karena sakit, bukan karena ketidaksengajaan. Jadi benar-benar saya mau bertayamum gitu, berniat saya mau melakukan tayamum, itu menyengaja melakukan tayamum. Yang keenam, mengusap wajah 2 kali, mengusap tangan 2 kali. Seperti yang Ibu praktekkan kemarin, bertayamum itu hanya yang diusap wajah dan tangan. Kesalahan di sini. Mengusap wajah 1 kali,
dan mengusap mengusap wajah 1 kali dan mengusap tangan 1 kali. Jadi dzorbatain itu artinya 1 kali 1 kali. Silahkan nanti diperbaiki yang sudah mencatat 2 kali 2 kali. Mengusap wajahnya itu 1 kali, tangan 1 kali. Tayamum tidak seperti wudhu. Wudhu pun sebenarnya yang wajib adalah 1 kali semuanya. Mengusap wajah 1 kali, mengusap tangan 1 kali, kalau langsung basah ya, mencuci tangan 1 kali, mengusap kepala 1 kali, mengusap kaki 1 kali. Yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Tapi kesunahan ini tidak diterapkan di dalam tayamum. Di tayamum hanya dianjurkan mengusap wajah 1 kali dan tangan 1 kali. Caranya sudah Ibu jelaskan kemarin. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ketika mau bertayamum, usahakan anggota tubuh tidak terdapat najis, entah tangan, entah wajah, entah kaki. Silakan hilangkan najis-najis terlebih dahulu, baru silakan mulai bertayamum. Karena tayamum adalah menggantikan untuk bersuci, menggantikan wudhu, maka ketika bertayamum pun badan harus bersih dan suci. Itu ya. Jadi misalnya di dalam tanganmu ketika mau bertayamum, di tanganmu kok ada bekas terkena darah dari lukamu atau luka orang lain, silahkan bersihkan darahnya terlebih dahulu. Kalau ada air, silahkan gunakan air. Seperti itu. Yang kedelapan, mengetahui arah kiblat. Ketika melakukan tayamum, tidak harus menghadap kiblat, tapi harus tahu mana kiblatnya. Seperti kita sekarang, kita kiblatnya menghadap ke barat. Oh, saya tahu kiblat itu ketika mau sholat nanti kiblatnya saya adalah menghadap ke barat. Itu. Jadi saya tahu kiblatnya ke barat, jadi saya akan memulai tayamum. Tapi tayamumnya tidak harus menghadap ke barat. Silahkan menghadap kemana saja. Yang penting ketika bertayamum tahu arah kiblatnya mana. Yang ke-9, bertayamum sesudah masuk waktu sholat. Jadi bertayamumnya bukan sebelum masuk waktu sholat, tidak seperti wudhu. Wudhu bisa dilakukan sebelum sholat, sebelum zuhur, sebelum asar bisa dilakukan. Tapi bertayamum itu hanya dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat, atau kalau kita patokannya azan adalah sesudah azan. Silahkan bertayamum ketika sudah azan dimulai. Itu. Jadi ketika kok belum azan kamu mau nyicil tayamum dulu, tidak boleh, tayamumnya tidak sah. Ini perbedaan tayamum dan wudhu. Wudhu bisa dilakukan kapan saja. Kalau wudhu itu bisa dilakukan kapan saja dan bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu. Tapi kalau tayamum itu hanya bisa dilakukan sesudah masuk sholat fardu, masuk waktu sholat, dan hanya untuk satu sholat fardu. Artinya kamu belum kentut, misalnya kamu tayamum sesudah sholat adzan duhur gitu, atau kamu tayamum sekitar jam 2 untuk melakukan sholat duhur. Untuk masuk ke sholat asar, kamu meskipun kamu belum batal, meskipun kamu belum kentut, kamu tetap harus tayamum lagi. Karena tayamum yang kamu gunakan tadi sudah digunakan untuk sholat zuhur. Jadi tayamum yang kedua adalah untuk sholat asar. Artinya satu tayamum untuk satu sholat. Itu yang harus dipahami, ya. Jadi harus diingat, tayamum itu harus masuk setelah waktu sholat dan satu tayamum untuk satu sholat. Oke? Silahkan dipahami. Ibu harapkan catatan kalian itu seperti ini. Jadi usahakan rapi, satu fasal beri jarak seperti ini agar kalian belajarnya gampang, diberi angka, diberi jarak, itu agar lebih mudah. Usahakan catatan kalian rapi. Oke, silahkan bertanya, boleh di WA, boleh japri, boleh via grup. Oke, Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.